فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. Kita akan kembali mengkaji kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam pengesaan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi. Sebuah karya tulis oleh Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Ikhwan fiddin, dari beberapa pertemuan sebelumnya, materi yang sang penulis bawakan kepada kita berkaitan dengan 3 tingkatan agama. Beliau bawakan secara global, kemudian secara terperinci 3 tingkatan agama, yakni Islam, iman, dan ihsan. Adapun pertemuan kita pada sore hari beberapa ini, kita ambil judul bab baru dari poin yang baru pula. Langsung saja kita baca kata sang penulis Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah. As-salasun, poin yang ke-30. Nah, poin yang ke-30. Kata beliau, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, ma hukmu sabbillahi wa sabbi rasulihi wa sabbi dinihi awil istihza'i bidzalik. Kata Syekh Yahya, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, apa hukum menghina Allah? Apa hukum menghina Rasulullah? Apa hukum menghina agama serta mengejek hal tersebut? Nah, mungkin kita dengar atau kita dapati ada orang yang mungkin menghina, mencela, mengolok, mengejek, merendahkan baik itu Allah atau Rasulnya atau agamanya. Apa hukum bagi pelaku dalam hal ini? Nah, faqul, maka katakanlah, kata Syekh ya, hadza kufrun akbar man ta'ammadahu kharaja min millatil Islam. Ini adalah kufur akbar, jadi kekafiran besar. Maksud dari kekafiran besar diterangkan lagi dengan ucapan beliau, man ta'ammadahu kharaja min millatil Islam. Barang siapa yang sengaja melakukan kufur akbar ini, perbuatan ini, mencela, menghina, mengejek, mengolok-olok, merendahkan, nah, kharaja min millatil Islam, berarti dia telah keluar dari agama Islam, artinya dia murtad, kafir. Artinya dia murtad. Dan para ulama termasuk Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ketika beliau membahas permasalahan semacam ini, beliau mengatakan tidak ada beda antara orang tersebut serius bersungguh-sungguh ataupun sekedar bermain dan bersenda gurau, mengejek dalam berbentuk bercanda, bermain-main. Nah, hukumnya sama, karena nanti dari dalil yang beliau bawakan berupa ayat, yang hukumnya sama, baik itu bercanda ataupun serius, bersenda gurau, bersungguh-sungguh, hukumnya sama salah. Orang ini telah kafir. Yang melakukan perbuatan tersebut, dia terjerumus ke dalam kekafiran, sengaja atau tidak sengaja.
atau nah, kata beliau di sini, baik dia itu akan datang nanti penjelasannya bahwa baik itu dia serius ataupun bersungguh-sungguh atau bercanda dan bersenda-gurau. Dan terkadang kita jumpai dari ucapan-ucapan sebagian orang, mungkin maksud dan tujuannya adalah bermain-main, hanya saja berkaitan dengan agama Allah yang tidak boleh bermain-main di dalamnya. Sebelum kita baca narasi yang beliau akan bawa kepada kita dalam bab ini, beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim menerangkan kepada kita bahwasanya bercanda, apalagi dalam agama, adalah ciri khas orang-orang kafir. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Nah, yang artinya adalah dalam surat Al-A'raf, orang-orang yang bermain-main dan bersenda-gurau dalam agama mereka. Nah, dan mereka tertipukan dengan kehidupan dunia. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa ganjarannya? Hari ini kami lupa kepada mereka sebagaimana mereka lupa yakni di alam dunia dahulunya kepada kami. Nah, jadi perbuatan tersebut menunjukkan tentang perbuatannya orang-orang kafir. Dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut juga divonis kekufuran. Kita baca dalilnya. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Potongan ayat surat At-Taubah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan utusan Allah kalian itu bercanda, bermain-main, bersenda-gurau? Tidak ada alasan bagi kalian, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Allah katakan tidak ada alasan. Artinya apapun alasannya, tetap orang tersebut divonis kafir, baik itu bercanda ataupun bersenda-gurau. Ayat ini sebenarnya memiliki alur cerita dari surat At-Taubah. Dan ini potongan ayat, di antara potongan ayat yang Allah bawakan kepada kita, ini masih panjang ceritanya. Dimulai dari ayat di atas, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yahdharil munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahdharun, dan seterusnya. Nah, walain sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang munafik khawatir akan turun kepada mereka ayat yang menerangkan tentang isi hati mereka. Nah, mereka khawatir karena mereka melakukan sesuatu yang mereka sembunyi-sembunyi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala in sa'altahum, seandainya kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sungguh kami hanya bercanda dan bersenda-gurau. Nah, kemudian Allah atau sampai disebutkan kepada kita ayat ini, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan utusan-utusan Allah kalian itu bercanda atau bersenda-gurau, sungguh kalian telah kafir, tidak ada alasan bagi kalian. Tiap ayat ini turun di kejadian perang Tabuk, tepatnya pada tahun ke-9 Hijriah, ketika Nabi SAW berencana untuk pergi menyerang negeri Romawi yang notabene adalah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Dan peperangan yang terjadi di perang Tabuk disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah adalah Ghazwatul Usrah. Nah, perang yang berat yang terjadi di musim paceklik, musim kemarau berkepanjangan. Nah, kemudian perjalanan yang sungguh sangat jauh dari kota Madinah ingin menuju ke Syam, daerah jajahan Romawi, dengan perbekalan yang sangat tipis dan minim, namun dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Nah, makanya jika dijuluki oleh Allah Ghazwatul Usrah, perang yang sangat memberatkan. Nah, para sahabat berangkat dengan jumlah tidak terhitung. Sampai kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya
tidak bisa dicatat dengan catatan karena saking banyaknya. Singkat cerita bahwasanya mereka pulang dalam keadaan sangat letih di siang hari bolong ketika mereka terterpa dengan teriknya panas matahari dalam keadaan kehausan, kelaparan, perbekalan yang sedikit, perjalanan masih jauh. Nah, mereka mau menghibur, sebagian mereka mau menghibur diri untuk menghilangkan kepenatan perjalanan. Demi untuk menghilangkan capek, letih, lesu dalam jihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengucapkan kata-kata yang mungkin menurut mereka bercanda dengan tujuan untuk sebagai bahan tertawaan. Sebagai mereka, salah satu di antara mereka mengatakan bahwasanya ma ra'aina akdabu alsinatan wa argabu butunan wa ajbaru indal liqa min haula. Nah, salah satu di antara mereka, di antara 3 orang merupakan pelaku yang dimaksud dalam ayat ini, salah satu di antara mereka mengatakan bahwa tidaklah kami menjumpai orang yang paling penakut ketika bertemu musuh. Nah, paling besar perutnya yang tentang rakus makan, paling banyak makan. Dan orang paling dusta ucapannya lebih daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka menghina para sahabat sekaligus menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para sahabat. Maksudnya mereka adalah rakus, banyak makan. Nah, kemudian mereka adalah lisan yang paling pendusta dan seterusnya, dan ejekan-ejekan tersebut. Nah, akhirnya 2 orang yang lain tertawa setelah mendengar bahan tertawaan tersebut. Yang lainnya tertawa, dan mereka adalah 3 orang ini adalah orang munafik. Akhirnya diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau marah. Kemudian turun ayat yang barusan tadi kita baca yang dibawakan oleh sang penulis. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang agama Allah, dengan Rasulnya kalian itu bercanda? La ta'tadiru, tidak ada alasan bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Salah seorang dari mereka ingin meminta maaf di tengah perjalanan pulang bersama Nabi SAW kembali ke kota Madinah. Sebelum mereka bergelantungan di tali kekang kendaraan Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, sungguh kami hanya bercanda dan bersendaguro. Terus Nabi SAW tidak menggubris. Nah, mereka yang minta maaf tadi sambil membacakan ayat ini berkali-kali. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu terus ayat yang beliau ulang-ulang. Nah, apakah dengan Allah, apakah dengan tanda-tanda kebesaran Allah, apakah dengan Rasulnya kalian itu bercanda dan bersendaguro? Sungguh tidak ada alasan bagi kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, la ilaha illallah. Mungkin dengan ucapan-ucapannya sangat mudah diucapkan oleh lisan, terkadang seorang itu bisa disungkurkan ke dalam neraka. Maka dalam hal semacam ini bisa jadi itu ada ejekan dan olok-olok. Hindari yang namanya bercanda dan bersendaguro, terkhususnya dalam masalah agama. Para ulama salaf mengatakan, mahma takun laiban fala takun laiban bidinik. Sebesar apapun sering engkau bercanda, namun jangan pernah bercanda dengan yang namanya agama, karena akibatnya fatal. Nah, apalagi kita ketahui dari ayat yang tadi kita bacakan di awal pembahasan, bahwasanya bercanda atau bersendaguro bagian daripada agama adalah ciri khas orang-orang kafir. Ciri khas orang-orang kafir. Apalagi hanya untuk membuat tertawa. Nabi SAW mencela. Nah, orang-orang yang banyak tertawa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan, disebutkan oleh Syekh Albani rahmatullahi alaih. Kata Nabi SAW, la tuksirud dhahik fa inna dhahik tumitul qulub. Janganlah memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa adalah mematikan hati. Nah, dan hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, kita ulangi hadisnya, la tuksirud dhahik fa inna dhahik tumitul qulub. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Nah, mungkin sebagian orang yang kita dengar, apalagi di daerah kita Indonesia, mungkin sangat banyak hal-hal semacam ini. Contoh-contoh dalam bentuk mengejek agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kalangan ummahat, akhwat, salafiyat, kaum muslimat yang mungkin ketika melintas di depan orang awam, orang yang terdapat penyakit di dalam hatinya, melihat wanita salafiyat menggunakan hijab, mereka mengejek bahwasanya ada ninja lewat atau yang semisalnya.
Terkadang sebagian lagi mereka mengatakan ketika lihat bahwasanya dari atas sampai bawah seluruhnya hitam, tanpa terkecuali. Akhirnya mereka mengatakan semacam burung gagak lewat atau bahkan hantu lewat dan semisalnya. Dan begitu yang terjadi pada kaum laki-laki salafiyun, ketika melihat mereka menggunakan celana di atas mata kaki, diteriaki dengan kebanjiran, atau melihat mereka menggunakan jubah yang mungkin panjang, mereka katakan daster, pakaian wanita dan semisalnya. Melihat seorang laki-laki berjenggot menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dijuluki dengan kambing. Al-muhim, begitu banyak ejekan dan olokan-olokan yang mungkin kita dengar sehari-hari dari lisan orang-orang yang bisa jadi jahil, tidak mengetahui tentang hal-hal semacam ini. Wa illa barakallahu fikum jami'an, waspada bahwasanya hal ini mengantar kepada kekafiran. Mengantar kepada kekafiran. Tapi memang betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam banyak riwayat bahwasanya terkadang beliau bercanda, terkadang beliau bersenda gurau. Pada kisah dari Aisyah radhiyallahu anha di hari Sauda, hari giliran Nabi SAW di rumah Sauda, istri Nabi SAW. Kemudian Sauda memasakkan untuk Nabi SAW dan Aisyah pun ikut hadir di majelis makanan tersebut. Sauda ketika itu mengajak Aisyah untuk makan, namun Aisyah tidak lagi berselera untuk makan. Kemudian Sauda mengatakan, wahai Aisyah, kau tak menghargai aku sudah masak. Cicipi meskipun sedikit. Namun tetap Aisyah bersikeras dia tidak akan makan, dia tidak selera untuk makan. Kemudian Sauda, atau kebalikannya maksud kami, Aisyah mengambil sebagian dari makanan yang telah dia masak tersebut, dia lumuri mulut Sauda, akhirnya membuat Sauda belepotan mulutnya. Di hadapan Nabi SAW, beliau hanya tertawa. Beliau hanya tertawa melihat perbuatan tersebut. Demikian terkadang Nabi SAW bercanda dengan sebagian orang ketika seorang wanita yang tua renta, dalam arti lain seorang nenek datang kepada Nabi SAW dengan penuh harapan minta doa dari Nabi SAW untuk dimasukkan ke dalam surga. Diminta, wanita tersebut bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, doakan aku untuk masuk ke dalam surga. Dengan bentuk bercanda Nabi SAW memberikan jawaban bahwasanya di dalam surga tidak ada nenek-nenek. Artinya orang yang tua renta, nenek seperti engkau mungkin di hadapan aku tidak akan ada di dalam surga. Seketika mendengar jawaban tersebut, wanita menangis. Wanita yang tua renta tersebut menangis. Setelah mendengar tangisan wanita tersebut dengan senyum, Nabi SAW mengatakan bahwasanya seandainya pun engkau masuk ke dalam surga nanti bukan dalam bentuk wujud nenek. Karena wanita penduduk surga seluruhnya dengan usia baya, usia yang muda sebaya 30-an tahun. Jadi tidak ada nenek, ungkapan bahwasanya tidak ada wanita yang masuk di dalam surga dalam keadaan dia adalah nenek. Seandainya pun dia masuk ke dalam surga dalam keadaan usia yang sangat muda belia. Dan semisalnya dari bentuk bercandaan Nabi SAW. Hanya saja bercandaan Nabi SAW dengan kriteria yang sangat ketat. Di antaranya, ketika beliau bercanda bukan dalam konteks agama, namun dalam hal pribadi keseharian. Kemudian, bentuk percandaan Nabi SAW tidak terdapat unsur kedustaan. Semuanya adalah al-haq. Kemudian bercandaan Nabi SAW juga bukan bentuk menghina atau mengejek dan mengolok-olok agama. Kemudian bercandaan Nabi SAW juga tidak berkaitan dengan merampas hak orang lain. Jadi betul Nabi SAW bercanda, namun bukan pada konteks agama, bukan pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang tadi kita bacakan di depan, sekaligus ini juga diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahmatullahi alaih, bahwasanya tidak ada bedanya antara seseorang tersebut dia bercanda atau serius, dia senda gurau atau bersungguh-sungguh. Karena ayatnya jelas, kalau kita baca kembali ayat dari surat At-Taubah yang beliau isyaratkan kepada kita sang penulis, dari awal ayat kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala in sa'altahum innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, dan seterusnya. Apabila aku bertanya kepada mereka wahai Muhammad, ini di awal ayat disebutkan dari surat At-Taubah, apabila aku bertanya kepada mereka wahai Muhammad,
Nah, niscaya mereka akan menjawab bahwasanya wahai Rasulullah kami hanya bercanda, bersenda gurau. Jadi bahkan bercanda dan bersenda gurau pun divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, masih tersisa waktu, kita akan ambil poin masih ada, mengisi waktu yang masih tersisa. Dari poin yang ke-31 kali ini kata Syekh Yahya hafizahullah taala, al-hadi wa thalathun, yang ke-31. Fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepada engkau, apabila dikatakan kepada engkau, ma jazaa'ul mu'minina wa ma jazaa'ul kafirina yaumal qiyamah. Apa balasan bagi orang-orang mukmin, apa balasan bagi orang-orang kafir pada hari kiamat. Nah, 30 poin pertama yang telah kita selesaikan, alhamdulillah, tanpa dirasa bahwasanya 30 poin sudah kita selesaikan. Artinya di antara 90 poin dari buku ini sepertiga telah kita selesaikan. Nah, dan dari awal sampai pada poin yang ke-30 masih berkaitan tentang akidah, masih berkaitan dengan tauhid, pengesahan Allah serta ideologi. Mulai dari titik ini, mulai dari poin yang ke-31 ini sampai beberapa poin ke depan, sang penulis Syekh Yahya hafizahullah taala akan menerangkan kepada kita tentang jenjang-jenjang atau tahapan-tahapan 6 hari kiamat. Karena secara terperinci nanti apa saja kejadian di hari kiamat. Nah, tahapan-tahapan seperti apa yang akan dilalui oleh umat manusia termasuk kita di antaranya. Apa saja akan kita lalui nanti ketika terjadi hari kiamat. Mulai dari sini, titik ini, titik yang ke-31 sampai beberapa poin ke depan, berkaitan dengan hari kiamat. Di poin ini berbunyi, apabila dikatakan kepada engkau, apa balasan bagi orang-orang mukmin, apa balasan bagi orang-orang kafir, yakni pada hari kiamat. Nah, dikatakan balasan karena hari kiamat adalah hari pembalasan. Akan datang tidak dalilnya. Hari kiamat adalah hari pembalasan. Nah, faqul, maka katakanlah jawaban dari pertanyaan di atas. Maka katakanlah jazaa'ul mu'minina al-jannatu fi a'la illiyin. Balasan bagi orang-orang mukmin adalah surga dan tempatnya di puncak paling tertinggi. Akan datang nanti juga tentang neraka serta posisinya. Ini baru berkaitan dengan surga. Kata beliau, balasan atau ganjaran bagi orang-orang mukmin adalah surga dan tempatnya adalah di puncak tertinggi. Nah, surga Allah Subhanahu wa taala. Akan datang tidak dalilnya. Kalau ini tentang posisinya, Nabi sampai penulis maksud kami Syekh Yahya menerangkan bahwa tempatnya adalah fi a'la illiyin, tempat yang paling tinggi. Jadi kalau kita melihat ke atas kepala kita di angkasa, nah, kalau di siang hari warnanya biru keputih-putihan. Kalau di malam hari terlihat nampak gelap. Dan itu adalah langit pertama yang dijuluki dengan langit dunia. Nah, di atas langit pertama atau di atas langit dunia yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita ini, di atasnya masih ada 6 lapis langit yang lainnya. Artinya langit terdapat 7 lapis. Huwallazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Dialah yang menciptakan 6 langit, terdapat 7 lapis. Demikian juga bumi semisalnya. Langit, Allah ciptakan dengan 7 lapis. Yang paling rendah yang kita lihat adalah namanya langit dunia. Kemudian di atasnya masih ada 6 langit yang lainnya, bertingkat-tingkat. Dan di atas langit ada namanya Sidratul Muntaha, Indah Jannatul Ma'wa. Ini dia yang boleh katakan di sini a'la illiyin, puncak tertinggi. Di atas langit yang ke-7 terdapat tempat namanya Baitul Ma'mur, tempat berkumpulnya para malaikat. Sehari bisa berkumpul di dalam Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat. Dan malaikat yang sudah tempat hari pertama tidak mungkin akan kembali lagi pada kali berikutnya. Jadi mendapatkan jatah untuk 1 kali. Di dalam Baitul Ma'mur ada namanya surga. Surga yang Allah terangkan atau Nabi SAW terangkan dalam hadis bahwasanya surga terdapat 100 derajat, 100 tingkatan, tergantung dari 6 kualitas dan kuantitas amalan masing-masing penduduk surga. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah.
Nah, surga terdapat 100 derajat. Di atas surga terdapat samudera yang luas. Di atas samudera yang luas berupa air. Nah, dari surat Hud kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Nah, dan arsy-Nya Allah berada di atas air, samudera yang luas. Kemudian setelah itu di atas itu baru ada arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggi. Dan surga Allah sendiri terdapat 100 derajat. Gambaran kepada kita bahwasanya betul apa yang disebutkan oleh penulis, surga tempatnya di puncak tertinggi. Sebelum arsy. Kita baca dalilnya. Wad dalilu qaulullah ta'ala, lana sangkunya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ini balasan bagi orang mukmin yang pertama. Kita artikan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempat mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Karena di sana juga disebutkan bahwasanya ada makhluk ciptaan Allah yang paling buruk, dan mereka adalah orang kafir dan orang musyrik. Adapun orang mukmin adalah ciptaan Allah yang terbaik. Jazaohum, balasan bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka adalah surga Aden, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabb. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya. Bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya. Dan inti dari ayat ini menyebutkan bahwasanya balasan bagi orang mukmin adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan seterusnya. Mungkin berkaitan dengan balasan bagi orang-orang kafir, ada nanti neraka, dan dia adalah tempat yang paling rendah di alam semesta ini. Insyaallah mungkin kita akan ambil pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita singgung sekali lagi bahwasanya mulai dari poin ini sampai beberapa poin ke depan, sang penulis ini Syekh Yahya akan menerangkan kepada kita tentang tahapan-tahapan atau jenjang-jenjang yang akan kita hadapi kelak di alam akhirat. Setelah itu akan datang tentang kubur. Setelah itu akan datang juga tentang namanya berkumpul di padang mahsyar, penghitungan amalan, pengambilan catatan, kemudian interogasi Allah Subhanahu wa taala berupa wawancara tanpa penterjemah. Kemudian ada yang namanya sirat, sebuah jembatan ditancapkan di atas neraka jahanam. Kemudian setelah itu baru yang namanya surga atau neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Mungkin mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kita sore hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.